Taut. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, belakangan ini netizen Indonesia sedang ramai membicarakan tentang kesaktian yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Dalam aksinya yang dibongkar oleh pesulap merah, mengatakan bahwa semua kesaktiannya itu hanyalah tipuan belaka untuk mengelabui masyarakat awam. Seperti apa sih kesaktiannya? Nah, beberapa di antaranya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Keris petir. Dalam video ini, Gus Samsudin memperlihatkan kesaktian keris petir yang katanya mampu mendeteksi apakah di dalam tubuh seseorang ada serangan ilmu gaib atau tidak. Pemilik Padepokan Nurzat Sejati ini diklaim oleh masyarakat sekitar mampu mengobati penyakit non-medis, terutama soal gangguan jin atau santet. Dan beginilah saat Gus Samsudin mengobati pasiennya dengan menggunakan keris tersebut. Namun, selang beberapa minggu setelah video ini diunggah, pesulap merah pun angkat bicara mengenai keris yang digunakan oleh Gus Samsudin ini dan mengatakan bahwa keris tersebut adalah keris palsu alias mainan sulap. Dilansir dari kanal YouTube Marcel Radival, Senin 1 Agustus 2022, pesulap merah menunjukkan sebuah keris di mana keris itu juga bisa mengeluarkan aliran listrik. Dan dia menerangkan bahwa listrik yang keluar dari keris tersebut karena adanya tombol dan remote-nya loh Penners. Nih, coba ya. Wah, di sini nih pusat santetnya nih. Coba. Nah, tuh kan. Kalau keris petir yang dipunyain dukun tuh, itu dililit-lilit kain putih biasanya tuh. Dililit-lilit kain putih karena di sebelah sininya ada tombolnya. Ada tombolnya. Jadi kalau dipegang sama orang umum, itu kepencet dikit keluar petir ujungnya. Keluar listrik ujungnya. Ya, ini lebih sakti daripada yang pakai tombol yang harus dililit-lilit kain putih. Karena rahasianya adalah ini lebih sakti lagi. Ini pakai remote. Nih, bagian bawahnya bisa dibuka. Batu getar. Tidak hanya keris petir, batu getar yang biasanya digunakan untuk membersihkan rumah dari hal-hal gaib diperlihatkan oleh Gus Samsudin dalam video ini. Di awal video terlihat ada salah satu warga yang katanya kesurupan, kemudian Gus Samsudin pun mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib yang merasuki warga tersebut. Yuk kita lihat kelanjutan videonya. Tenaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam monggo. Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gila sini kan. Ada toyo, mata toyo. Di mana buatan kula buatan pengen manjat ya, tapi dalam acara podcast milik Mas Deddy Corbuzier, Marcel atau pesulap merah kembali membongkar trik mengapa batu itu bisa bergetar. Marcel menjelaskan bahwasanya batu itu akan bergetar jika terkena cahaya dan akan berhenti getarannya jika cahaya itu tidak ada. Berikut penjelasannya. Dan ngomongin tentang Mas Udin lagi tadi, selain keris petir itu ada yang batu getar. Saya udah bongkar juga padahal. Batu getar pakai vibrator remote tuh? Enggak, pakai sensor cahaya. Ini ya, kalau apa dulu getarnya? Kalau kena cahaya. Oh, kan tapi banyak caranya. Ini. Nah, kalau biasanya pakai senter. Sini. Jam gua ada senter. Ah iya. Tuh, ini siluman kepiting saus Padang kalau kena cahaya gini. Tuh, kena cahaya dari atas. Nih, saya tarik. Tuh. Lu nggak lebih tertarik kenapa jam gua ada senternya? Ya. Gitu. Padahal ya nggak ya semua batu getar kayak gitu caranya. Ya pakai sensor, ada yang sensor air juga yang dicelupin ke air baru getar. Nyala juga ada. Iya, yang nyala.
tusuk lidah. Dalam video berdurasi 2 menit 29 detik yang berjudul Karomah Gus Samsudin Lidah Ditusuk-Tusuk, membuat netizen yang awam merasa heran dan terkesan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Gus Samsudin ini. Yuk kita lihat aksinya. Setelah pesulap merah membongkar satu persatu kemampuan dari Gus Samsudin, netizen lain pun mulai berani untuk ikut membongkar segala macam kesaktian yang dimiliki oleh pria berusia 33 tahun tersebut. Ternyata ada salah satu toko online yang menjual berbagai macam alat trik sulap, diantaranya fake tongue atau lidah palsu yang dijual dengan harga Rp25.200. Ilmu kebal. Dengan menggunakan buah semangka, Gus Samsudin menunjukkan ilmu kebal yang dimiliki oleh kedua pria ini dengan cara membelah buah tersebut menggunakan samurai di atas perut. Sambil menyuruh membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Gus Samsudin mulai menunjukkan kesaktiannya dan disaksikan oleh pasien yang hadir saat itu. Salah satu tokoh agama, Ustadz Abdul Hoir, lewat kanal YouTube-nya mengungkapkan, itu hanyalah trik golok agar terlihat tajam. Ilmu kebal ada, namun kalian jangan sampai tertipu sehingga uang kalian terkuras habis. Beliau pun tidak segan-segan mempraktekkan hal serupa yang dilakukan oleh Gus Samsudin kepada salah satu santrinya. Teman-teman sekalian, kali ini saya bersama santri saya. Saya ingin sekali membuktikan dan memberikan kepada Anda sebuah trik yang mana trik ini sudah menyebar luas, ya kan? Dan banyak orang-orang yang sudah tertipu olehnya. Transfer penyakit. Inilah proses transfer penyakit ke kelapa ala Gus Samsudin yang konon katanya real tanpa rekayasa. Mau tahu seperti apa videonya? Yuk langsung aja kita simak. Lagi dan lagi, aksi dari Gus Samsudin ini dibongkar oleh pesulap merah. Menurut Marcel, si dukun biasanya akan beralasan bahwa ini memang energi supranatural yang dikirimkan adalah bentuk gaib. Oleh sebab itu, tidak bisa dilihat dari alat-alat yang diciptakan oleh manusia. Namun, dalam prakteknya, dia akan mengeluarkan isi dari kelapa tersebut. Memang secara sepintas, jika dilihat dari bentuk kelapa, baik dari sisi atas sampai bawah, memang terlihat utuh. Namun di dalamnya sudah berwarna merah yang biasa diisi dengan darah ayam atau pewarna, paku-paku, silet, dan lain sebagainya. Karena ini adalah salah satu rahasianya guys. Jadi ciri-ciri kelapa yang udah disetting, pasti atasnya ada ininya nih. Tuh, ini bolong nih guys. Tuh, keluar tuh. Aduh. Nah, ini kalau udah bolong kayak gini, tuh airnya kan pada keluar nih. Udah, tinggal dimasukin benda-benda nih. Bukti kesaktian. Ada salah satu channel YouTube yang mengunggah video menampilkan kesaktian dari Gus Samsudin saat ditantang oleh dua pria misterius yang datang ke padepokan miliknya dan menantang untuk beradu kekuatan. Namun tema video yang dibuat oleh pemilik channel ini bukannya tegang tapi malah dibikin lucu dan kocak kayak gini ya peners.
Waduh, ini Gus yang tangani karena dukun santet. Waduh. Tuh, lihat lagi tuh dukun santetnya tuh. Wadih, langsung tumbang saudara-saudara. Ini kok nggak ada ditanyain ya dari mana, kok jahat sekali, datang nggak sopan nih nyerang. Menggandakan uang. Obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Itulah kalimat yang diucapkan Gus Samsudin sebelum menunjukkan kesaktiannya untuk menggandakan uang yang diberikan oleh seorang wanita yang suaminya sedang terkapar merasakan sakit di dalam perutnya. Yuk langsung aja kita lihat lagi kesaktiannya. Ada kelebihannya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangannya itu datang murni dari saya. Jadi dengan kekuatan sedekah itu insya Allah bisa untuk menyembuhkan semua penyakit. Amin. Jadi obatilah orang yang sakit itu dengan sedekah. Ya, punyanya mbaknya saya minta buat sedekah 100.000. Pak, terima kasih. Di tengah himpitan krisis yang berkepanjangan serta berbagai kesulitan hidup, fenomena penggandaan uang menjadi salah satu alternatif mencari kemudahan jalan hidup. Orang hanya berpikir secara sempit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga rasio atau akalnya ditinggalkan. Dalam kenyataannya, tidak ada satupun orang yang berhasil kaya raya dengan jalan menggandakan uang. Justru malah sebaliknya, mereka yang mencari alternatif penggandaan uang sebagai pemecah permasalahan hidup, akhirnya malah menjadi orang yang sangat merugi, baik kerugian secara materi maupun secara moral. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa tonton terus video Pen Story yang lain, biar kamu gak ketinggalan informasi menarik harian yang inspiratif pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye.